putus-putus ususnya Pak. Minum air putih-putih usus. Saya kalau tadi maka batalin minum lagi. Pelan. Dan tapi kenapa orang jantung ke sana? Nah, ini sudah jawabannya. Nah, panggil Jibril itu neraka sudah saya buat. Semua bentuk-bentuk azabnya sudah. Nah, tiang-tiang untuk mengikat orang-orang yang di dalamnya sudah siap. Nah, gunting-gunting besar untuk memotong-motong mereka sudah siap. Nah, apalagi tembaga-tembaga yang panas untuk menyiram kepalanya sudah siap. Api yang besar sudah siap. Kau perangkat lihat neraka itu. Jibril lagi. Ya. Fanasa ilaiha. Kemudian Jibril berangkat. Dia menemani neraka seperti ini luar biasa. Faqala. Lalu dia berangkat menuju Allah. Kesimpulan sudah dapat kesimpulan. Lalu berkatanya kepada Allah, ya Allah, la yasma'u bi'alun fayadukhulah. Ya Allah, kalau seperti ini neraka, kalau orang mendengar beritanya, tidak seseorang juga akan mendengar berita. Nah, lalu dia tidak akan pernah lagi ingin memasukinya. Berita saya tahu. Ya, sama tadi kan. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'amal labisina fiha qada la yadhukuna fiha bardan wala syaraba la yasma'una fiha lagwan wala syaraba. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia, begitu azab dalam surah di An-Nisa dikatakan sungguhnya neraka yang dijanjikan untuk orang-orang yang kafir itu. An-Nisa ayat 56. Ini jelas. An-Nisa 56. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, nuslihim, kami akan masukkan mereka dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali hangus kulit mereka, hangus kulit apa seluruhnya, alhamdulillah, badalnahum juludan ghairaha, lalu Allah ganti dengan kulit yang baru. Apa? Liyazukul asar, supaya mereka merasakan asar. Ternyata kalau kulit hangus hilang rasa sakit. Dokter-dokter di dunia, kalau saya di Inggris itu 200 dokter ahli internasional kumpul. Ada penemuan baru apa yang katanya? Kalau kulit manusia itu sudah terbangga, tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada rasa sakit lagi, karena kulit masih utuh. Inilah yang membuat rasa sakit. Sudah dia makan makalahnya. Nah, ada seseorang dokter Muslim itu ketika dia mengancurkan tangan. Kalau ini ada yang kalian ceritakan, ya kalau ini yang bicara masalah ini penemuan baru, ini tidak penemuan baru. Kenapa? Tuhan kami Allah telah bercerita dalam surah An-Nisa ayat 56. Bacakan ayat ini. Terperanjat dia. Terperanjat mama. Cari dia bahasa Inggris. Terjemahannya terperanjat dia bahwa apa yang ditemukan oleh mereka sudah ada dalam Quran. Kalau sudah hancur, sudah hangus itu kulit, badalnahum juludan ghairaha, diganti dengan kulit yang baru, liyazukul asab, akan dirasakan sakit itu kembali. Maka ibu gaduhlah ketika itu terjadi. Penasaran dokter ini langsung ketika itu bersyahadat, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak Ibu, kita kembali lihat ayat kita tadi, hadis Nabi. Ini yang membuat kenapa? Ya, ini kan apa sudah lihat kesimpulan Jibril sudah selesai. Ya Allah, jangankan masuk ke dalamnya, dengan berita aja nggak akan mampu mendengarnya. Fahaffaha bisyahwat. Lalu Allah hiasi, Allah kelilingi neraka itu dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Manusia diberi syahwat atau hawa nafsu. Lalu panggil Jibril, coba kamu lihat sekali lagi. Fahaffaha bisyahwat, lihat lagi.
Jibril pergi, fazahaba fanazara, dia berangkat, dia lihat, dia mati, beda sekali dengan tadi. Kesimpulan dari tadi, ya Allah kalau begini bentuk nerakanya, mending Amerika tidak mampu kita, apalagi untuk memasukinya setelah dia dihiasi dengan syahwat. Jibril berangkat, lalu dia bikin kesimpulan. Wa izzatika ya Allah, demi kebesaranmu ya Allah, laqad khasyitu la yaqahan illa laqala. Saya khawatir kalau seperti ini indahnya neraka dari luar, barangkali tidak satu pun manusia yang tidak masuk dalam neraka. Ini yang kita gampangkan kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa amal-amalan untuk neraka itu cenderung kita melakukannya? Kenapa amal-amalan untuk surga itu malas kita? Untuk surga ada bakalnya, namanya 5 kali. Untuk neraka ada pula hiasannya, yakni sesuai dengan hawa nafsu. Dendam itu sesuai dengan syahwat hawa nafsu manusia. Zalim itu senang hawa nafsu. Nah, berjudi, bilang kepada orang yang berjudi, senang mereka menjudi. Kalau bisa sampai tiap hari menjudi, senang dia. Apalagi zina, apalagi mengecoh orang, main karaoke, segala-galanya. Kau sih dia berbahagia. Sifat-sifat yang dosa menyenangkan, membuat nyaman hati mereka. Siapa yang nyaman itu? Apakah diri mereka tidak hawa nafsunya senang, berpuas-puas dia senang? Kata Allah silakan aja. Nah, wakunah itu, ya ketika dulu ada wakunah itu turunkan dia dari surga ini. Ba'dukum li ba'din adu, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Silakan kamu bersenang-senang untuk waktu ilahi sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita makanya bersabar. Jazaa'il mu'minina sabirina. Surga itu untuk orang beriman, untuk orang yang muslim yang sabar. Yang neraka itu siapa? Orang kafir. Untuk neraka ini Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, pelihara. Siapa yang pelihara? Anfusakum, diri kamu pelihara. Wa ahlikum, itu keluarga kamu pelihara. Dari apa? Nara, dari neraka. Kenapa? Waquduhan nasu wal hijarah, ia akan jadi bahan bakarnya kalau kita manusia ini jadi bahan bakar dan batu. Kalau dalam satu hadis dikatakan bahwa batu aja menyesal, ya Allah, kenapa kami ya Allah diciptakan, ditakdirkan menjadi bahan bakar neraka, apalagi kita manusia. Kita tidak akan mampu kaum muslimin yang berbahagia. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di sana ada malaikat-malaikat ghiladun syidad. Marahnya sangat luar biasa. Lihat wajah malaikat itu, sahabatnya atau malaikat mari itu. Nah, sudah kalau saya beri kata baca tidak pernah mencari wajah kalau dapat. Apalagi kalau hukumnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu yang bertugas di sana, dia akan melakukan, ya, dia tidak akan pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar Allah, dan dia akan berbuat apa yang diperintahkan padanya. Kata kalau Allah bilang orang ini lemparkan ke dalam neraka, dia lemparkan, tuangkan kepada kepalanya itu apa? Tembakau, tembakau. Nauzubillah minasyaitonir rajim. Maka istighfar, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah. Teteskan air mata, kita minta di tengah malam kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu. Allah Subhanahu, kita minta supaya kita lepas dari ini. Nah, jemaah yang berbahagia, pagi ini kita renungkan, kita sudah hampir habis ini Ramadan kita. Kita renungkan, dekatkan diri kita kepada Allah, lembutkan hati kita, berikan tanaman rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, disediakan untuk orang kafir. Yang kafir yang bangkang dan patuh Allah. Nah, masih ada 7 nilai. Lalang biu 60 sampai 70. Ada juga tekanan sembahyang. Kecewa kalau bau tanah ini, bau tanah. Ada juga tekanan. Nah, buat kita kaum muslimin yang berbahagia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dibuatkan kembali pertanyaan, apa tema kita itu? Kenapa surga yang begitu indah
tidak terdorong orang untuk berbuat ke sana. Kenapa? Neraka yang begitu hebat, siksa yang luar biasa. Sungai-sungai bima'in ghairi asin, dari air yang tawar, sangat tawar, yang gak ada payau sedikit pun juga. Di sana ada sungai-sungai dari labanin, milabanin, susu yang tak berubah rasanya. Di sana ada khamar, ada minuman sungainya khamar di dalamnya semua. Lazzatil syaribin, lezat bagi orang yang meminumnya, tidak memabukkan, tidak membuat orang itu pening. Wa anharun min ghasalin musaffa, di sana ada madu murni. Walau fiha min kulli samarati wa maghfiratun min rabbihim, di sana mereka mendapatkan buah-buahan yang banyak, ampunan juga dari Tuhan mereka. Keindahan surga luar biasa yang diciptakan oleh Allah. Sebaliknya, penderitaan di neraka sangat hebat, luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya kami telah atau sungguhnya jahanam itu mirsada, telah mengintai, telah menunggu kita. Lidhawina ma'aba, bagi orang-orang yang berdosa, orang yang maksiat, yang kufur, di sanalah tempatnya. Labisina fiha, apa mereka di sana tinggal berakal-akal beratus-ratus tahun. Kalau begitu ada kemungkinan keluar? Ada bagi yang beriman. Ya. Orang kafir khalidina fiha, ada lagi. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba, di sana tidak ada sedikit pun sejuk, tidak ada dingin sedikit pun juga, dan tidak ada minuman illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang sangat panas, wa ghassaqa, nanah yang busuk, ya, darah yang busuk bercampur dengan nanah. Itu keadaan kemusikan korban. Ya, jadi pertanyaan di sebuah kita sekarang ini, kenapa? Ya, mayoritas manusia tidak suka dengan surga. Arti bukan tidak suka, ya. Kenapa dia tidak terdorong untuk beramal untuk mencari surga? Begitu keindahan yang Allah gambarkan. Ya, begitu kebahagiaan di dunia. Saya pernah baca itu. Ayolah merantau ke Malaysia. Di situ tukang kabur saya 10 juta lagi. Itu umpamanya. Tertarik juga untuk pergi ke sana, anak muda terdorong untuk pergi ke sana, ya, untuk pergi ke Malaysia. Beracara lah sampai ke sini. Oh, memang begitu orang. Kenapa orang cenderung ke sana? Karena dia ingin kaya, dia ingin mewah, dia ingin hidupnya serba ada, sempurna, damai. Tapi ketahuilah surga puncak kemewahan. Ketahuilah surga itu puncak kenyamanan. Ketahuilah surga itu puncak kedamaian. Segala yang baik-baik itu di surga, segala kenikmatan itu di surga. Tapi kenapa manusia tidak mau mengambilnya? Oh, ternyata ada hadis Nabi. Wahai saya, hadis Nabi, inilah penyebabnya. Bapak Ibu yang berbahagia, hadis ini dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sahihnya dan juga Tirmizi. Nah, ini bunyinya yang dikasih mat. Inilah mungkin sebabnya kenapa tidak tertarik. Lamma khalaqallahu jannata, ketika Allah telah menciptakan surga, qala li Jibril, dia berkata, berfirman pada Jibril, Jibril, hamba Allah, izhab fansur ilayya, kau pergi berangkat itu surga sudah saya buat. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman yang sabar. Ya, jazaa'il lil mu'minina was-sabirin. Ini untuk mereka. Semua kenikmatan, semua kemuliaan semuanya. Lihatlah apa? Minumannya, makanannya, pelayan-pelayannya, keindahan bangunannya, semua kemuliaan di sana. Lalu
Jibril berangkat fasahat fanasah, dia berangkat ke surga. Pandang-pandang lihat surga yang paling rendah, yang paling istimewa dilihatnya. Kemudian datang kepada Allah, lalu dia berkata, Rabbi wa izzatihi, wahai Tuhanku demi keagunganmu ya Allah, kalau begini bentuknya surga ya Allah, ya la yasma'u biha ahadun illa dakhalah. Barangkali tidak seorang pun kalau mendengar berita ini wahai Allah, pasti orang berkemauan, bersemangat untuk mendapatkannya. Pasti mereka akan masuk surga semuanya. Kenapa? Karena nikmatnya terlalu biasa. Kecil Nabi tidak bisa dicari tahu lidahnya, tidak bisa digambarkan. Maka saya dikatakan cuma masalah perumpamaan. Hebat sekali. Tidak ada di sana orang yang menikmati surga itu, tidak ada panik-panik, tidak ada sakit jantung, tidak ada asam urat. Kalau gini kayu panas asam urat kan ada lama. Tahu ya? Awak kecil banyak tapi jantung sakit banget. Dari sakit tagak ayah tagak sakit balik. Pikirnya apa? Tapi di sana tidak ada. Sakit jantung tidak ada, hipertensi tidak ada, semuanya Allah hilangkan. Kalau seperti ini ya Allah, ya semau tidak ada yang mendengarnya kecuali illa ada, kalau pasti mereka akan masuknya. Oh begitu ya. Ini kesimpulan pertama. Nah, ini kesimpulan pertama. Summa, kemudian hafalha, Allah menghiasinya bil makari, dengan sesuatu yang sulit, yang payah, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Baru panggil lagi Jibril, hamba ya Allah, apa ya Allah, itu surga sudah saya hiasi, sudah saya hiasi dengan sesuatu yang tidak suka oleh hawa nafsu manusia, tidak mau syahwatnya, yang sulit rasanya, berat rasanya, enggan rasanya mereka melakukannya. Coba kamu lihat, pandang-pandang. Jibril berangkat, dipandang, dilihat, diamat-amati, bikin kesimpulan baru. Kemudian datang kepada Allah faqal, lalu dia berkata pada Allah, ya Allah, Rabbi wa izzatika ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, laqad khashitu an la yadkhulaha ahadun. Kalau bentuk itu orang surga ya Allah, indah di dalam tetapi untuk mendapatkan yang baik ya Allah, saya yakin laqad khashitu, saya khawatir ya Allah, an la yadkhulaha ahadun, tidak satu pun orang yang akan masuk ke surga. Mayoritas orang tak mau. Ya. Enggan. Coba cari jawab ini. Bangun subuh berat. Ya, alhamdulillah, ini luar biasa kita berat tuh. Ya. Kalau tidak berat, tidak boleh sedia. Berat. Nah, antara perjuangan ya, kita dengan mau bersih. Mau lalu balik, tapi wah perjuangan luar biasa. Nah ini makali kita nih membuat orang sulit, berat, enggan. Nah, balik tahajud, ya, sholat yang 5 berat. Makanya banyak orang Islam yang ada sholat banyak. Luar biasa. Yang tak cuma banyak. Mau haji, setan datang. Haji berapa biaya sekarang? 45 juta berat itu berat. Kau salah. Berat. Ada dia menyampaikan haji itu akal-akal orang Arab sebetulnya. Datang itu perintah Allah. Nah ini seperti yang berbahagia. Nah, luar biasa berat. Ini yang dikatakan fahafaha bil makari. Perintah-perintah itu Allah itu berat dilakukan. Nah, zakat berat. Memaafkan orang itu berat, semuanya berat, sulit rasanya perasaan kita ini. Tidak tahu yang berat, kalau dia boleh sekibat nanti, kalau sekibat asal. Padahal fa'fu'an kau maafkan mereka, padahal subhanallah besar. Dimari. Tapi kalau untuk melakukan larangan Allah senang, ini senang. Kadang
kemudian apalagi kata Allah falamma khalaqallahu nar. Kenapa orang cenderung untuk melakukan amalan-amalan neraka pada siksaan yang luar biasa? Luar biasa siksaannya. Nah, kalau di sini berzina senang, berbuat dosa senang, melakukan kezaliman senang, semua yang senang-senang. Tapi siapa? Bukan akal yang senang, tapi hawa nafsu kita itu yang senang dengan perbuatan itu. Renungkanlah ini untuk kita semuanya. Mari kita bertobat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wal musliman. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya. Taubat sebenarnya, insya Allah di akhir-akhir umur kita ini, di sisa-sisa hidup kita ini, kita dapat dalam keberuntungan husnul khotimah, kesudahan kita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Fa'tamiru ya wa sallallahu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.